Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, kita masih bertemu dalam seri Renungan Prapaskah 7 Dosa Maut. Hari ini kita akan membahas satu dosa yang seringkali dianggap sepele, kecil, bahkan terbungkus dengan rapi dengan kalimat, "Saya ingin termotivasi." Wah, dosa apakah itu? Betul sekali Bapak Ibu sekalian, dosa iri hati. Tapi benarkah dosa iri hati ini dosa yang benar-benar kecil? Atau justru dosa yang sangat berbahaya, seperti seseorang yang minum racun yang akan diam-diam merusak hati dan tubuhnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai iri, kita akan bersikap seperti seorang raja yang ingin sesuainya keinginan kita. Bahkan ingin semua dunia itu tertuju pada kita. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin melihat orang di sekeliling kita itu jatuh. Dan lebih parahnya, dampaknya adalah yang ketika kita yang dipanggil menjadi keturunan Abraham menyalurkan berkat, tapi kita tidak bisa. Karena apa? Kita tidak bisa bersukacita kepada orang yang mendapatkan berkatnya. Nah Bapak sekalian, kita melihat dalam Kejadian 4 bagaimana contoh tragis seorang yang dari iri hati berubah menjadi dosa yang sangat besar. Yuk kita membukanya. Kejadian 4 ayat ke-5 sampai ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Kejadian 4 ayat ke-5 sampai 8. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel, adiknya, dan membunuhnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, contoh tragis di mana dari seorang yang iri hati menjadi dosa yang sangat besar, bahkan dia tega membunuh adiknya sendiri. Oleh sebab itu kita harus mencari solusinya Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ketika kita sadar, tetapi kita perlu aksi di mana kita harus akui bahwa kita ini lemah, daging ini lemah. Kita harus berlutut, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengubah hati kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar mengucap syukur atas apa yang sudah kita punya. Dalam Filipi 4 ayat 11 berkata, "Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Inilah Bapak sekalian, jangan hanya bukan kita dalam contoh tragis ini. Seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin tetangga kita mendapatkan rumah atau kendaraan yang baru, kita malah bergosip, "Wah, duit dari mana ya?" Nah, Bapak sekalian, inilah kita harus belajar bersyukur. Kita meminta Tuhan mengubah hati kita. Karena Bapak sekalian, iri hati itu kita yang meminum racun, tetapi kita berharap orang yang meninggalnya. Oleh sebab itu, mari kita ubah hati kita. Mari kita ubah pandangan kita dari iri menjadi berkat. Dengan apa? Kita bersyukur dan kita minta pertolongan Tuhan. Kiranya kita bersyukur atas apa yang sudah kita punya, karena kita ini adalah orang-orang yang berharga, makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.